Astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal qayyum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sambungan pelajaran pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Jadi pada malam hari ini kita menyambungi kitab atau membacakan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, atau pelajaran ilmu tasawuf zohir. Apa itu tasawuf zohir? Yaitu tentang membersihi hati kita, membersihi kelakuan kita, memperbaiki segala apa yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Jadi penyakit-penyakit pada diri kita. Yang pertama, semalam pada bab yang pertama itu pasal yang pertama, yaitu menyatakan tentang mata, yaitu digunakan untuk nang baik-baik, untuk melihat, membaca Al-Quran atau melihat aksara-aksara Quran, kemudian melihat atau memandang hal-hal nang baik. Kemudian pasal yang kedua berkaitan dengan menyatakan telinga atau manfaat kegunaan daripada telinga, yaitu untuk mendengari hal-hal yang baik dan mencegah untuk mendengar pada hal-hal yang kada baik. Kemudian pasal yang ketiga yaitu pasal pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau, supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat. Nah, jadi Allah memberikan atau memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat lidah, agar kita bisa untuk membaca Al-Quran, atau kita bisa berbicara dengan baik, berbicara yang baik-baik, jangan menyambati orang, jangan mengupat orang, jangan memandir orang, jangan menggibah orang. Itu. Jadi Allah memberikan kita lidah, yaitu untuk supaya bisa membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala zikir. Kita disuruh untuk berzikir, yaitu zikir dengan zikir lisan, karena zikir lisan itu diucapkan dengan mulut. Dan pengetahuan yang memberi manfaat, atau pengetahuan yang memberi manfaat, apa pengetahuan yang memberi manfaat dengan yang berkaitan dengan lidah, yaitu sering memberikan nasihat, kemudian menyampaikan dakwah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal kebaikan, bukan untuk berkaitan kepada hal-hal yang buruk, yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Nah, tadi jadi gunanya kita diberikan lidah, yaitu dimanfaatkan untuk yang baik-baik, diantaranya yaitu untuk mengajar, memberitahukan hal ihwal atau tentang ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk mengerjakan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa menggunakan lidah kita sebagai indera yang bisa digunakan untuk menjadikan manfaat bagi kita pribadi, bagi keluarga, dan bagi jiran tetangga serta sahabat dan orang-orang di lingkungan kita. Semoga selalu menjadi manfaat untuk semuanya. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, dan mendamaikan engkau akan mereka itu, dan barang yang sebagainya.
daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Jadi kita diberikan lidah yaitu untuk memberikan nasihat, untuk apa kalanya ada pertengkaran, untuk membaikan atau merukunkan orang yang bertikai, atau segera kita harus memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kemaslahatan hidup bertetangga. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu karena maslahat dunia. Jadi untuk dunia pun kita misalnya dalam pergaulan sehari-hari kita juga diperintahkan untuk agar baik dalam berkata-kata, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan kita saling nasihat menasehati sama manusia. Seperti apa ini? Seperti menjadi mencari parut dengan segala akad. Mencari harta dengan segala akad, mencari parut, mencari harta akan segala akad. Berarti akad itu mengakatakan jual beli misalnya. Seperti akad jual beli. Nah, seperti akad jual beli, yang berjual juallah, nang manukar tukar, artinya akad jual beli. Dan akad sewa atau akad sewa, jadi aku sewakan barang ini, misalnya kendaraan, aku sewakan kendaraan ini lawan ikam berapa hari, misalnya di situ jelas-jelas akadnya, maka aku terima jawabannya akad dengan akad tersebut. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tidak dijadikan dia karenanya. Artinya bisa-bisa bersyukur, mensyukuri bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat lidah, dengan memeliharanya daripada perkataan-perkataan yang kada baik, daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta yang menyakiti orang yang lain, maka itu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka yaitu dosa kecil. Artinya bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, artinya berdusta juga tapi kada menyakiti lawan orang lain, nah itu tetap menjadikan dosa, meskipun dosa itu dosa kecil. Kecuali karena hajat, maka tiada ada ia dosa kecuali ada hajat. Maksudnya kecuali ada hajat, artinya misalnya ada seorang orang ini diperlukan benar di masyarakat. Nah, diperlukan benar di masyarakat, misalnya seorang imam di masjid atau di musola. Nah, lalu ada membuat kesalahan, yang kesalahannya itu ya bisa dikatakan hanya sepele, lalu ada orang yang hendak membunuh lawan imam tersebut, lalu menakuni lawan kita, adakah melihat si fulan? Nah, kita melihat, namun kita bepada kada melihat. Karena apa? Karena menyelamatkan daripada imam tersebut, artinya hajat, karena ada hajat, orang ini dihajatkan oleh orang banyak. Ketika orang ini ditangkap atau dibunuh, maka banyak hajat-hajat orang di masyarakat nang kada bisa terpenuhi. Jadi boleh ini kita kada menjadi, tiada ada ia menjadi dosa. Seperti berdusta karena mendamaikan antara manusia, yang mana kita melihat artinya ada salah satunya itu yang
bermanfaat bagi masyarakat setempat. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Bahkan terkadang wajib berdusta, seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Nah, itu tadi salah satu contohnya. Seorang imam misalnya atau seorang tuan guru hendak dibunuh. Nah, karena kita kadang menghendaki seorang ulama itu terbunuh, maka kita berdusta dengan hajat menyelamatkan seorang ulama tersebut. Maka wajib bagi kita untuk berdusta tersebut dan tidak terkena dosa. Maka wajib berdusta karena melepaskan daripada dibunuh orang yang zalim itu. Dan seperti mengupat, yaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya, maka yaitu haram dengan ijma ulama. Atau misalnya tadi menyambati orang, menyambati atau mengupat, menyambat artinya yaitu menyebut-nyebut atau menyambati engkau akan saudara engkau. Artinya kita menyambat lawan tetangga kita, lawan saudara kita dengan perkataan yang benci ia akan dia. Artinya kita menyambat, menghina lawan keluarga kita tadi, atau menghina lawan orang tadi. Maka jika didengarnya, maka yaitu haram dengan ijma ulama. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahwasanya mengupat itu dosa besar. Artinya menyambati orang itu dosa besar. Lamun kita nang disambati ini bujur, itu ngarannya ribah. Kalau nang disambat ini kada bujur, ngarannya fitnah. Itu makanya menjadi kelompok dosa besar. Mudah-mudahan kita kalau dijauhkan daripada segala hal demikian. Karena barang yang datang padanya daripada beberapa siksa yang bersangatan, serta firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni minaz zanni inna ba'da zanni ismu wala tajassasu wala tagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu wa ittaqullaha inna tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat ke-12, yang artinya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, yaitu sangka yang jahat, karena bahwasanya setengah daripada sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencerai dan memeriksa aib manusia, dan jangan mengupat setengah kamu akan setengah. Adakah suka seorang kamu bahwa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Apa maksudnya tak? Artinya, hai sekalian mereka yang beriman. Ya, di situ jelas. Apa toh jelasnya tadi? Ya ayyuhallazina amanu tadi jelasnya di situ, bukan ya ayyuhan nas, tetapi di situ ya ayyuhallazina amanu. Artinya ayat ini menunjukkan, mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi mau kada beriman itu terserah aja lagi. Artinya ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena diawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Ya ka ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Ada ini ya ayyuhallazina amanu, artinya jelas ayat ini menuju kepada orang-orang yang beriman.
jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka. Nah, jadi artinya jauhkan daripada kamu, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka. Artinya kita disuruh akan menjauhi daripada bersangka-sangka, mengira-ngira, menyangka-nyangka itu mengira-ngira, nang kada pasti, kada tahu lagi kejelasan kesohihannya, kebenarannya, kada tahu lagi kita lalu menyangka-nyangka. Contoh misalnya ada nang kehilangan, kawan kehilangan barang, lalu berkisah lawan kita, atau nang kehilangan itu juga menyangka, misalnya kita berjalan beelang ke rumahnya, lalu orang itu kehilangan, padahal kehilangannya itu sudah sebelum daripada kita datang tadi, sudah kehilangan, misalnya sudah diambil orang, lalu kita datang, nah lalu orang ini menyangka lawan bahwa kita nang mengambil. Nah itu sebenarnya padahal kada tahu lagi kejelasannya, apakah kita nang mengambil ataukah orang lain, atau ini mengesahkan semalam artinya nang datang ke rumah tuh si anu tuh pang nang ada datang, nah jangan-jangan artinya ini nang mengambil. Nah itu nang ada boleh nang dimaksud oleh ayat ini, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, yaitu sangka yang jahat. Nah, sangka yang jahat mensangka yang baik bagus saja. Kenapa? Karena bila kita menyangka baik maka hasilnya pun akan baik, bila kita menyangka jahat maka hasilnya pun akan jahat. Kembali kepada contoh tadi, kita menyangka orang lain nang kada berbuat lalu disangka berbuat, lalu saya mendengar nang disangka ini, akhirnya makanya membela diri dan menjadi apa jadinya pertengkaran, maka hasilnya jahat jadinya. Namunnya sangka baik kita maka baik juga, karena bahwasanya setengah daripada segala sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa, arti memeriksa itu melihat aib manusia, artinya jangan melihat aib manusia, dan jangan mengupat, jangan menyambati, setengah kamu akan setengah. Maksud ayat tadi, adakah suka seorang kamu bahwa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Artinya hakonkah kita memakan, atau hakonkah kita memakan daging nang kurang nang sudah mati, daging manusia nang sudah mati bilang, artinya memakan bangkai saudaranya tadi. Nah itu sangka-sangka tadi tak mengupat, itu sama lawan memakan daging saudaranya, atau sama lawan memakan daging saudaranya pada ketika mati. Maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat bagi sangat kasih sayang. Artinya kita pernah berbuat hal demikian, maka cepat-cepatlah untuk meminta ampun kepada Allah, untuk berzikir atau beristighfar, karena Allah pasti akan mengampuni. Jadi jangan takutan, jangan gair untuk meminta ampun kepada Allah, karena kita pasti banyak salah, baik nang disengaja maupun nang kada. Makanya sering-seringlah membaca istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala kesalahan, baik nang disengaja maupun yang kada disengaja, karena Allah pasti menerima taubat bagi dan sangat kasih sayang, karena Allah mengasihi dan menyayangi setiap manusia. Apalagi tadi diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka kita wajib, karena beriman itu pasti percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lamun orang yang kada beriman itu kada percaya adanya Allah Ta'ala. Makanya inya sakahandak inya berbuat apapun, karena inya kada merasa berdosa dan kada merasa ada nang memperhatikan, dan inya kada percaya dengan segala hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang tuh artinya pertanggungjawaban di akhirat, inya kada percaya. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Syekh dan Abu Dunya
dan Abu Syekh dan Ibni Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Para sahabat, para para manu hadis, para riwayat, periwayat hadis, yaitu dari Ibnu Tabrani, Ibnu Syekh dan Abi Dunya dan Ibnu Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Berkata keduanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa ghinna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mangupat, karena bahwasanya mangupat itu lebih bersengatan daripada berzina. Katakan bagi Nabi Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa mengupat itu lebih bersengatan daripada berzina. Bersabda ia bahwasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dengan taubat ia. Taubat ia meminta ampun pada Allah Ta'ala akan taubatnya, menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahwasanya yang mengupat ia tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diupatnya. Kabur tulisannya lah, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diupatnya. Artinya Allah mengampuni orang yang berzina kalau ia meminta ampun, tetapi Allah tidak akan mengampuni akan orang yang mengupat atau menyambati orang lain, terkecuali orang yang disambatinya itu sudah mengampuni. Artinya sebelum kita meminta ampun kepada Allah, maka kita terlebih dahulu meminta ampun dulu lawan orang yang disambati tadi, orang yang digibah tadi, orang yang upat tadi. Nah, jadi kita meminta ampun dulu kasih itu. Apabila ia mengampuni, nah hanyar Allah mengampuni, artinya berat benar menyambati orang lah. Makanya jangan tapi menyambat orang, jangan sampai menyambati orang. Bujur juga nang disambat itu ngarannya gibah, tetap menjadi dosa walaupun bujur. Nah, apalagi orang tuh ada bujur disambati maka menjadi fitnah. Dan seperti menyalahi janji, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki salasah, iza hadasa kaziba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza autuminna khanna. Rawahu Syekhona an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya munafik itu tiga: apabila bercerita ia niscaya berdusta, dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan niscaya menyalahi ia akan janjinya, dan apabila dipercayai akan dia niscaya hianat ia. Artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila inya berkisah, kisahnya itu dusta, dan apabila menjanjikan atau berjanji maka inya ada menepati janjinya. Dua, nang ketiga, apabila inya dipercayai atau diamanahi maka inya hianat atau kada menyampaikan amanah.
Misalnya dititipi duit 10.000, nang diunjuknya 5.000 aja, atau dikuranginya, atau dipesani, pesannya ada disampaikan, masih untung sampai walaupun kurang, tapi tetap hukumnya khianat. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Apa misalnya berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, baka karasan, artinya bersoal nang disoalakan ini kada memberi faedah. Misalnya apa masalah bola, misalnya zaman bola ya, kalau misalnya menonton orang main bola, lalu penontonnya bakal karasan, ujian nang saikong salah wasit, ujian nang saikong kada salah pemainnya juga, akhirnya membantah-bantahan. Atau musim politik bisa juga ujar nang pendukung ini curang, ujar nang pendukung itu curang ya, sama pada berbantah-bantahan, padahal kedua-duanya itu kada memberi faedah bagi dirinya. Nah maka itu kada dibolehkan juga, itu jauhi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnis islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Artinya setengah daripada keelokan Islam seorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Arti keelokan itu bagus, kebagusan. Setengah daripada keelokannya Islam, artinya nang bagus benar daripada Islam itu seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat. Artinya kada memberi manfaat, kada usah digawi pada dunia atau akhirat. Di dunia kada memberi manfaat, untuk akhirat kada memberi manfaat, nah itu kada usah digawi, karena itu merusak daripada Islam, jadi merusak daripada kebagusannya Islam. Nah, namun hendak bagus Islamnya, maka jauhi daripada hal-hal tersebut, seperti mengadu-adu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannata namam, artinya tiada masuk di dalam surga orang yang mengadu-ngadu, menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Hazifatur radhiyallahu an, dan sungguhnya telah ittifaq ulama. Arti ittifaq itu sepakat, telah menyepakati. Ittifaq itu ittifaq ulama, artinya dan sesungguhnya telah menyepakati ulama atas bahwasanya mengadu-ngadu itu dosa besar, yaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah karena tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi, artinya mengadu domba. Adapun memindahkan perkataan karena nasihat bagi mereka itu yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia. Adapun memindahkan perkataan karena nasihat, artinya memberikan nasihat di sini kemudian dinasihati pulang nang seikungnya, nah itu untuk membagusakan bagi mereka itu, maka itu perkataan kepadanya maka wajib ya. Artinya bila ada nang bertikai, maka kita mempunyai kewajiban untuk membagusakan atau menjauhkan daripada hal tersebut agar inya rukun pulang, jangan bertikai lagi. Nah itu wajib hukumnya bagi kita. Tetapi kalau mengadu domba untuk tujuan orang sekira bakalahi atau menjadi huru hara, maka itu dosa besar, hukumnya haram. Tiada masuk ia di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Nah, jadi hal tersebut kada termasuk daripada mengadu-ngadu karena nasihat tadi isinya. Dan ketahui oleh membawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan, maka maka lazimkan olehmu akan memeliharanya, dan tiada menolong akan dikau atas
sejahtera daripada kebinasaannya, melainkan asingkan diri daripada manusia. Maksudnya toh, dan ketahui ilmu bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Kenapa? Karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Artinya kita sedikit benar tersalah bepandir, maka akan menjadikan luka bagi orang lain. Nah, ada perlu dengan senjata nang kelihatannya itu seperti pedang, pisau, tapi lidah itu sebesar-besar anggota kejahatan, anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Kalau tangan, misalnya menggunakan tangan menampar, memukul, nah itu lebih, artinya lebih lagi sakitnya akibatnya daripada anggota tubuh kita nang bangaran lidah tadi. Maka kita wajib untuk memelihara lidah kita tersebut daripada hal-hal nang ada baik, dan kita diwajibkan untuk menggunakannya kepada hal-hal kebaikan seperti yang dijelaskan terdahulu tadi, membaca Quran, memberikan nasihat, membaca hadis-hadis Nabi, menyampaikan dakwah kepada sesama manusia, daripada kebinasaan, melainkan asingkan diri daripada manusia, atau mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan diam, artinya banyak diam atau berjauh daripada orang banyak. Karena apabila nyata kumpulan mempina cangkal menyambati orang, kada usah berkumpul-kumpul. Jadi kada mungkin menyambati orang dan menyambati orang juga sorangan pengarannya ada kekurangan. Apa jadi ada kekurangan bepandir sorangan itu ada kekurangan. Dan mengekalkan diam, artinya mengekalkan itu melazimakan banyak diam, biar berkumpulan kalau orang banyak tapi usah banyak omong. Artinya kalau peneta salah pandir ada nang tersinggung gara-gara apa? Gara-gara lidah kita tadi. Nah makanya dibanyak diam. Ada nang perlu disampaikan seperlunya aja. Artinya kada perlu nang panjang lebar menyampaikan, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Nah, kecuali ada hajat untuk berkata-kata, misalnya menyampaikan dakwah, membacakan kitab, atau melajari orang, artinya ada masalah itu. Tapi kalau lain daripada hal-hal yang dianjurkan, maka banyak diam. Karena ada pepatah mengatakan diam itu adalah emas ya. Ini jangan banyak pander supaya nang harga pandir kita itu kawa dipertahankan. Kamu kebanyakan omong karena lalu banyak dusta, akhirnya kada dipercaya orang lagi karena kebanyakan omong. Seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat, bersembah oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, hai Rasulullah. Arti bersembah itu betakun Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini salah satu sahabat Rasulullah. Artinya kalau sahabat itu orang yang hidup di zaman Rasulullah, itu artinya sahabat. Kalau orang yang hidup setelah zamannya Rasulullah atau kada menemui lawan Rasulullah, itu kada sahabat ngarannya. Apabila menemui lawan Rasulullah dan hidup di zaman Rasulullah, maka itu dikatakan sahabat. Jadi sembah oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, hai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda ia, jar Mu'az bin Jabal, ya Rasulullah, bari pangulunnya nasihat. Nah itu ya bahasa kita tah. Wahai Rasulullah, berpesan olehmu atau berilah nasihat olehmu akan daku, ujar Mu'az bin Jabal tadi radhiyallahu an.
Maka Rasulullah mengeluarkan lidah beliau akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda, ia tahan olehmu atas engkau akan ini, ujar Nabi. Apa tadi? Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Jadi Rasulullah itu menunjuk lawan lidah sidin ketika beliau berkata, tahan olehmu atas engkau akan ini, ujar sidin, akan ini. Nah, jadi tangan Rasulullah itu menunjuk kepada lidah beliau di hadapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tadi. Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memegang ia akan lidahnya dan berkata, ia inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan, berkata oleh syair, oleh penyair. Sedikit lagi. Luka dengan sebab lembayung sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh ia dilukakan lidah. Artinya kalau bahasa kitanya itu pepatah, lidah luka karena pedang masih bisa dibabat, ya, tetapi luka karena lidah tiada obat. Pepatah lah. Kalau di sini luka dengan sebab lembayung sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Arti lembayung itu senjata, semacam senjata kayak modelnya lah lembayung. Kalau kita sini apa ngarannya lah, model kapak lah, ya senurang bulah linggangan. Jadi lembayung sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan oleh lidah. Artinya kita menyambat orang atau memfitnah orang, nah itu akan lukanya akan mendalam dan tetap akan keingatan. Berat benar menyembuhkannya. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Artinya kalau kita berkata baik, kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, maka ia akan mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahwa engkau betul atas petunjuk. Karena bahwasanya engkau, jika engkau lurus, niscaya kami lurus, dan jika engkau bengkok, niscaya kami bengkok. Dan berkata oleh Malik bin Dinar, salah satu sahabat Rasulullah juga nih, berkata oleh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah daripada rizki engkau, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Artinya apabila kita keras hati, pengarasan keras hati, maka lemah badan. Apabila kita pengarasan, maka lemah badan pada anggota, pada badan engkau, dan tertegah daripada rizki, maka syarat rizki kita itu engkau, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau, maka pasti kita bakasnya ada berkata-kata nang kada baik. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat,
atau yang harus yang sia-sia. Maka jika ada ia taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar-besar. Dan jika ada ia maksiat, maka padanya siksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahal yaqubbun nasa ala wujuhihim aw manakhizihim illa hasaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmizi an Mu'az radhiyallahu anhu wa sahih. Artinya, dan tiada dan tiada mensembahkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada ketika huru hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Wallahu a'lam. Artinya, dan mensembahkan akan manusia, arti mensembahkan itu menghadapakan akan manusia atas muka mereka itu. Jadi muka kita kita hadapakan, amanah menghadapakan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau atas hidung mereka itu. Artinya muka itu ada mungkin andaknya di belakang hidungnya, apabila mukanya itu di muka, pasti di muka juga hidungnya. Pak, karena manusia diciptakan sebaik-baik makhluk, artinya nang penuh, karena dengan urutan muka itu berbunyi Muhammad, di mana bunyinya Muhammad mata, hidung, mulut, dagu. Mulai atas tak, mulai bawah apa mulut, hidung, mata, dahi. Jadi muka lamun kita ke belakang lalu hilang di situ kada Muhammad lagi, karena sebaik-baik rupa manusia, sebaik-baik rupa makhluk adalah rupanya manusia. Nah itu. Jadi kemana aja menghadap itu hidung, maka menghadap juga disembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah, maka padanya memberi pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin ini malaikat nang mencatat, artinya malaikat nang mencatat segala perbuatan, perkataan, apa juga nang kita perbuat, apa nang kita katakan, dicatat oleh malaikat tersebut. Yang harus, yang tiada berfaedah padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan, artinya dengan barang yang tiada kebajikan, ada perbuatan yang baik padanya, dan mengirim surat kepada Allah, artinya catatan tadi diunjuk lawan atau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia, artinya apa yang kita katakan pada waktu itu maka ditulis oleh malaikat dan dikirim, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibacakan oleh malaikat dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala.
pada hari kiamat, pada ketika huru hara yang sangat besar lagi, pada ketika lapar, artinya dalam keadaan lapar dan keadaan dahaga, artinya kehausan dan bertelanjang, artinya kada bebaju napa-napa, bahasa lawar kada bebaju kada di yaumil mahsyar nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Ampun dan maaf kurang lebihnya. Inilah bab yang ketiga daripada hal ihwal lidah. Maka kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita daripada segala perbuatan yang kada baik, daripada segala perkataan yang kada baik. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang kada disengaja. Dan mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, serta kita selalu diberikan keimanan yang kuat dan selalu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya dan maha mengetahui dari segala apa jua pun. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi dan dimudahkan untuk menuju berangkat mengikuti tempat-tempat majelis ta'lim atau kebun-kebunnya surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dihidupkan dalam keadaan beriman serta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. من الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن بك ولمن بالدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعني بما علمتني ما ينفعنا وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني وقولي. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.